Hai, selamat datang di my channel Jejak Mata Pena. Kali ini gue ingin berbagi cerita gue pada saat pengalaman gue di Geopark Ciletuh, Sukabumi ya. Di balik keindahan Geopark ini ada suatu kejadian menurut gue ya aneh juga sih. Pada saat itu gue dan rombongan ingin jalan ke sana. Bertepatan tuh tahun 2020 pada hari Jumat. Dan gue tapi nggak bisa berangkat pada hari Jumatnya. Jadi gue berangkat tuh di hari besoknya, hari Sabtu jam 9:30. Dan gue hanya berangkat itu berdua, naik motor. Jadi kita melanjuti perjalanan sekitar hampir jam 5 kurang kita sampai sana. Dan di saat perjalanan itu kita melewati jalanan cukup ekstrim buat gue karena itu gue baru pertama kalinya ya aku jalan ke sana. Dan gue diarahkan di map itu jalan Cikidang. Nah pada saat di jalan Cikidang itu ada jalan bentuknya tuh letter S. Nah disebut itu jalan tengkorak. Dan gue juga baru tahu sih. Dan ternyata itu rawan kecelakaan jalanan itu. Singkat cerita, gue jalan terus, melanjuti perjalanan terus gitu kan. Gue laluin jalanan itu gitu kan ya. Dan pada saat mulai masuk ke pertigaan, memasuki jalan Ciletuh, itu lebih ekstrim lagi jalanannya. Ada suatu tanjakan, namanya tanjakan Cilegok. Ya sempat viral juga sih, itu tanjakan itu disebutnya tanjakan Dini. Sebenarnya itu tanjakan sih menurut gue rawan kecelakaan ya. Karena likukan belokannya itu terlalu tajam banget gitu kan, dan tanjakan itu panjang. Nah dulu itu tahun 2017 ada kejadian kecelakaan di situ. Kenapa makanya disebut tanjakan Dini. Dan tahun 2017 itu ada satu bak bawa rombongan dan banyak laki dan perempuannya juga, tapi beberapa perempuannya akhirnya tetap stay di mobil itu mobil bak, dan yang lakinya tuh turun. Dan pada saat itu pada saat mobil tanjakan itu naik akhirnya tergelincir dan masuk jurang, termasuk akhirnya yang bernama Dini itu hamil 7 bulan meninggal di tempat. Dan akhirnya dinamakan tanjakan Dini. Dan di situ gue ada suatu kejadian di tanjakan itu. Pada saat gue mengendarai motor itu, jadi yang kecepatan gue speedometernya itu ada di 60, akhirnya turun jadi 0. Dan sempat motor gue tuh turun mundur ke belakang. Mundur ke belakang, akhirnya gue cepat-cepat ngerem. Dan pada saat gue ngerem berhenti di tengah-tengah, akhirnya yang gue boncengin turun. Nah pada saat dia turun dari motor, dia tuh kayak ada yang menarik dari belakang. Cuman gue nggak hirauin pada saat itu. Akhirnya gue lihat ada pos di sana, akhirnya gue bilang, ya udah kita istirahat dulu sejenak di atas di posko. Terus lo bawa motor, gue jalan kaki. Akhirnya kita sampai di pos, kita istirahat dulu. Gitu. Pada saat kita istirahat, ada 2 perempuan naik motor turun dari sana, arah sana, terus ke arah ke pos. Mereka memarkirkan motornya, dan gue berinisiatif untuk nanya ke mereka, Mbak, ini tanjakannya masih panjang gitu kan? Masih Mbak, katanya. Masih curam ya itunya tanjakannya apa? Masih Mbak, masih tinggi banget tanjakannya gitu kan. Akhirnya gue mikir, ini gimana caranya kita naik gitu kan, sedangkan kondisi motor nggak bisa naik gitu. Kalau kita arah balik
pulang pasti akan kejebak malam. Akhirnya di situ ternyata mbaknya itu kenal sama temen gue. Mbak di sini juga katanya. Oh iya gitu kan. Siapa ya katanya teman gue gitu. Saya OB di suatu perusahaan itulah ya. Oh iya apa kabar, baik katanya gitu. Terus ngapain kesini, lagi liburan. Karena justru kenal, gue akhirnya memberanikan diri untuk minta tolong, gue diboncengin sampai atas gitu, sampai tanjakan itu yang nggak curam lagi gitu kan. Nah, singkat cerita gue akhirnya dianterin dan temen gue juga menyusul. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan, tiba kita sampai di hotel. Pas sampai di hotel itu dan gue ketemu sama yang lain-lain dan mereka mau berangkat ke Pulau Kunti. Dan gue dengar namanya Pulau Kunti itu udah gimana gitu ya, kayak angker nih jangan-jangan gitu kan, gue udah berpikirannya begitu. Tapi gue nggak ikut gitu kan, karena gue baru sampai dan gue mau istirahat dulu, terus gue mau makan karena belum makan. Akhirnya mereka pergi, gue beres-beres gitu kan, istirahat. Nah pada saat habis maghrib, kita mau rencananya mau barbekyuan. Pas pada saat kita barbekyuan, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, di salah satu teman kita gitu kan. Nah ternyata mereka itu, ada salah satu teman gue itu cerita kalau mereka itu sampai jam sekitar 2:30-an. Dan mereka itu nyasar. Pas nyasar, dan ada suatu kejadian pada saat dia nyasar. Dia nyasar tuh ke arah kayak ke hutan-hutan. Nah, pada saat dia nyasar itu, dia salah satu teman kita ini udah ada melihat kelebatan gitu kan lewat. Gitu. Dan salah satu pada saat kita berhenti, salah satu teman kita itu ada yang kesurupan. Dia diem aja, matanya melotot gitu kan. Ditanya-tanya tapi nggak nyautin gitu kan. Dan anak-anak yang lain berinisiatif untuk kita nggak hirauin dulu, kita kan, kita diemin dulu gitu kan, kita mikirnya gimana caranya kita keluar dari situ dulu, balik arah. Akhirnya soalnya map itu menunjukkan belok kiri sedangkan nggak ada belok kiri gitu kan, itu jalanan lurus aja gitu kan menuju hutan itu gitu. Akhirnya yang supir ini berinisiatif untuk balik arah dan putar balik, karena di satu mobil itu hanya cowok 1, perempuan 4, dan anak kecil 1. Dan anak kecil itu udah yang tadinya dekat ibunya gitu kan, ibunya kesurupan itu dia nggak mau dekat-dekat gitu kan, dan takut gitu kan. Akhirnya kita bergegas untuk balik arah, dan pada saat balik arah mereka mundur gitu kan, karena space untuk muter balik itu susah gitu kan. Akhirnya mereka mundur dulu, akhirnya bisa putar balik dan mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari tanya gitu kan ke orang-orang yang ya, alamatnya kemana gitu kan. Dan akhirnya mereka ketemu sama beberapa orang gitu kan, akhirnya nanya alamat itu, terus akhirnya mereka ketemu, sampailah mereka di villa. Nah pada saat mereka di villa gitu kan, mereka udah sampai gitu. Nah selesai itu kita selesai barbekyuan juga gitu kan, kita udah habis itu kita selesai ngobrol. Nah kita akhirnya balik ke kamar untuk tidur gitu kan, dan gue kamar bertiga nih. Dan salah satu di hotel itu ada pohon gede banget, pohonnya gede banget gitu kan. Terus yang suara ombaknya juga kencang banget gitu kan, debusan airnya, gelombang airnya ya kencang banget suaranya. Terus pada saat kita udah siap-siap mau tidur, nah salah satu teman gue ini udah ngeliat lagi gitu kan, ada sekelebatan lewat lagi di depan kamar mandi gitu kan, cuman dia belum bilang. Nah pada saat kita udah selimutan siap-siap mau tidur, sekitar jam 1:30 kita tuh dengar suara kuntilanak ketawa gitu kan. Akhirnya kita diem sama sekali, nggak ada yang berkutik sama sekali, bergerak satupun, kita hanya diem gitu kan. Sampai akhirnya
itu suara itu hilang gitu kan, dan kita masih tetap diem gitu kan, sampai akhirnya kita bahas baru besok paginya. Dan kita tanya gitu kan, semalam dengar apa gitu kan. Pas sudah dengar baru kita baru cerita gitu kan. Itulah sempat kejadian gue pada saat gue ke sana, ke Geopark Cileteh ya. Di balik keindahan itu ya, ada sebuah kejadian yang menurut gue aneh. Kurang lebihnya singkat ceritanya seperti itu. Oke guys, tunggu lagi cerita gue yang selanjutnya yang pernah gue alamin. Tetap di my channel Jejak Mata Pena. Semoga bermanfaat bagi yang teman-teman mau ke sana, agar disiapkan kendaraannya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tunggu cerita-cerita dari gue selanjutnya. Oke, bye.